Sakit gigi seminggu, ngamuk, marah, ngambek, kesel. Padahal nikmatnya 360 hari. Saat sakit gigi baru teriak Allah, Allah, Allah. Ya Allah, 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 Allah. Begitu sehat, mana Allahnya? Mau makan, bukan inget doa, inget kuota. Coba cek kuotanya ada nggak? Mau posting bakso nih, mau posting somai nih, mau posting makanan di restoran. Halo guys, gue lagi ada di restoran ternama di Lembang. Lo tau gak rasanya? Enak banget tahu, serius, luar biasa. Mana Allahnya? Allah kangen disebut namanya, Allah rindu dipanggil namanya. Dikasih bengkak gusi ibu, baru Allah, 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 Allah. Jadi kalau bicara hakikat, saat orang diberikan musibah lalu dia bertanya Allah, memanggil Allah, sebetulnya itu tanda sayangnya Allah. Karena Allah kangen sama hambanya, Allah kangen sama makhluknya, Allah kangen pengen dipanggil-panggil namanya. Bu, ibu waktu muda nikah sama bapak dipanggilnya apa? Ayang. Ayang, bebek. Begitu sekarang udah mulai pengantin baru Rut. Kalau pengantin baru Ayang. Kalau udah lama, apa panggilan bapak ke ibu? Indung sia. Manehna. Kangen kan mau dipanggil Ayang? Kadang-kadang masalah, muncul persoalan. Apa sih yang? Kata si bapak, masa gitu aja ngambek yang? Gara-gara ngambek, akhirnya suami manggil Ayang. Dikasih dulu persoalan, baru dirayu. Ayang, kangen ya dipanggil Ayang. Mumpung masih sehat, panggil Ayang pak. Ntar kalau udah sakit jadi anyang-anyangan. Kencing mulu itu, udah anyang-anyangan. Satu. Jadi kalau tahu hakikat ujian dan cobaan, yang ketika ibu bapak mendapatkan lalu ingat kepada Allah, sesungguhnya di balik ujian itu ada kerinduan Allah kepada kita, ada kangennya Allah kepada kita. Karena Allah rindu dan kangen, namanya disebut, namanya dipanggil. Ya Allah, ya Rahman, Engkau kan pengasih, eta utang ya Allah. Bang Emoh datang mulu. Kapan tuh ngomong Rahman Rahimnya kalau Bang Emoh nongol? Kangen Allah sama kita, rindu Allah sama kita. Alhamdulillah. Makanya Rabi'ah Al-Adawiyah, salah satu wali perempuan, orang soleh, wanita mulia,
ketika diberikan musibah oleh Allah justru dia gembira. Satu hari Robiah tersandung batu, lalu kemudian jidatnya luka. Saat itu dia menyebut alhamdulillah. Temennya nyolek, kok bersyukur, jidat robek, jatuh, kena batu. Apa kata Robiah? Kalau ini kehendak sang kekasih, mengapa aku harus marah? Cing ceripit, akar kulang kaling, kalau bibir kejepit. Pernah bibirnya kejepit? Walaupun sakit, rasanya pengen berulang. Itu kalau yang jepit suami, kalau yang gigit istri maunya ngulang terus. Tapi kalau pintu yang kejepit, wah, bibir kejepit pintu, udah doer makin monyong. Tapi kalau kekasih yang gigit, pernah digigit? Walaupun sakit pengen berulang, walaupun sakit justru minta lagi, walaupun sakit justru berterima kasih. Tandanya suami cinta. Gigit lagi dong, Pak. Maaf nih, maaf ya. Sakit tapi seneng kan? Karena kekasih, karena yang dicinta. Maka hakikatnya orang beriman, saat Allah yang maha pengasih dan penyayang memberikan ujian dan cobaan, sesungguhnya di situ ada cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Kitunya, jangan ngambek lagi ya, jangan marah lagi ya, gigit nih. Satu. Yang kedua, kenapa Allah memberikan ujian dan cobaan? Bisa jadi karena Allah ingin kita masuk surga lewat jalur VVIP, jalur khusus. Sebab orang yang diberikan musibah, ketika dia bersabar, maka pahalanya bighairi hisab, unlimited, tidak terbatas. Kalau kita sholat pahalanya kehitung, kita puasa pahalanya kehitung, kalau kita bantu orang pahalanya kehitung. Tapi kalau sabar, kata Allah, bighairi hisab, pahalanya tak terhingga, tak terhitung. Bahkan nanti di akhirat ada banyak orang-orang ahli ibadah iri kepada ahli musibah. Itu orang kenapa pahalanya banyak banget ya? Itu orang kenapa derajatnya tinggi ya? Secara ibadah tidak seperti saya, tapi kok pahalanya luar biasa, tapi kok kemudian kedudukannya begitu istimewa. Ternyata orang ini banyak mendapatkan ujian, banyak mendapatkan musibah. Sebab ujian dan musibah itu dia bersabar. Dengan sabar itu pahalanya tidak terhingga, pahalanya tidak terbatas, pahalanya tidak terhitung. Justru ahli ibadah nanti banyak yang iri dengan ahli musibah. Bagaimana? Mau jadi ahli musibah? Oh, tetap enggak. Sarwa aing teu enggak, aing teu acan bin Maung. Oh, macan itu ya. Saya juga nggak mau ya di dunia. Tapi hakikatnya kalau Allah kasih musibah,
sesungguhnya Allah mau kasih kita pahala yang tidak terbatas. Alhamdulillah. Jangan ngambek lagi ya, jangan marah lagi ya, jangan kesel lagi ya. Ntar begitu ngambek keluar dari Islam, nggak enak nih. Tuhannya Allah nih ujian mulu, kita ganti Tuhan yuk, lock out. Jangan ya, ya. Itu kedua. Jadi yang pertama bisa jadi karena Allah rindu, Allah kangen. Yang kedua, Allah mau kasih kita fasilitas cepat, fasilitas khusus, jalur VVIP. Lewat ujian, cobaan dan musibah, pahala kita tidak terbatas, pahala kita tidak terhingga, bighairi hisab, kata Al-Quran. Alhamdulillah. Yang ketiga, orang yang sedang diuji, dicoba, diberikan musibah, apakah itu sakit, bahkan hanya sekedar demam. Demam apa demam? Pilek, panas dingin, yang anget, oke, hareeng. Ada hareeng, makasih Kiai. Hareeng, anget. Itu kata Nabi, kalau sabar, semua dosa kita diampuni oleh Allah. Itu baru hareeng. Makanya dulu ada sahabat minta didoakan sama Nabi supaya hareeng seumur hidup. Iya, karena tahu pahalanya begitu besar, karena tahu ampunan dosanya begitu banyak. Sahabat ini minta, ya Rasul, doakan saya supaya hareeng seumur hidup, supaya dapat ampunan dosa setiap hari. Tapi kemudian sahabat ini memohon, tapi dengan sakit itu semoga ibadahnya tetap kuat, ibadahnya tetap sanggup, ibadahnya tetap semangat. Bayangkan ibu bapak, kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, kita tidak diberikan penyakit. Karena nggak dikasih penyakit, akhirnya jadi Fir'aun. Itu Fir'aun seumur hidup nggak pernah sakit. Jadi kalau ada orang sini yang nggak sakit, jangan-jangan orang Bangun Sari ada tuh yang nggak sakit-sakit, jangan-jangan nih Fir'aun nggak sakit. Udah nggak sakit, duitnya banyak, kekuasaannya luas, apa yang terjadi? Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, saya Tuhan ini. Sakit kagak, duit banyak, harta berlimpah, orang semua nurut, kekuasaan luas, Tuhan saya ini. Ana rabbukumul a'la. Akhirnya dia proklamirkan dirinya kalau dia adalah Tuhan yang paling tinggi dan mulia. Maka bersyukurlah kepada Allah, masih dikasih sakit. Paling tidak ibu nggak ngaku Tuhan. Masa Tuhan bisulan? Kan paling tidak kalau kena bisul mau ngaku Tuhan malu. Saya adalah Tuhan. Tuhan apa yang borokan? Masa Tuhan bisulan? Tuhan si kurap lah. Paling tidak selamat hati kita ya. Selain dapat ampunan seneng nggak? Jadi seneng nih kalau sakit. Tetap aja Ustadz ya, walaupun pahalanya banyak, ya mohon sihah wal afiyah. Karena pahala sehat juga banyak, pahala orang kuat juga banyak.
dengan sehat ibu silaturahim. Kalau bukan karena kekuatan yang Allah berikan, ibu bapak saya nggak akan sampai ke sini. Walaupun cuman duduk-duduk doang, walaupun cuman makan sambil ngemil, nggak akan mau ke sini. Mau ngapain? Mending di rumah enak, nonton TV, sinetron, nonton FTV. Mau ngapain coba? Ngumpul, duduk, capek. Tapi karena pertolongan Allah, dikasih kita sehat, dikasih kekuatan, dikasih kemampuan. Walaupun mungkin ada nyeri-nyerinya sedikit, tapi kekuatan dari Allah membuat kita datang dan betah duduk di sini. Alhamdulillah. Kata Nabi, duduk di majelis ilmu. Paling tidak nih, saya kasih aja satu bocorannya. Pulang dari sini, ibu bapak kita semuanya dapat pahala yang lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Dari mulai jam berapa tadi ibu-ibu di sini bapak-bapak? Jam 8, jam 7, 8, 9, 10, 11, maksimal anggap setengah 12, 4 jam setengah. Pertanyaan saya, ada nggak yang mampu 4 jam setengah sholat sunnah 1000 rakaat? Saya sama Pak Kepala Desa mau patungan 500 juta buat yang bisa 4 jam setengah sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa saya sama Pak Kades berani patungan? Karena yakin ibu nggak sanggup. Kalau ibu sanggup, saya mundur. Kan simpel aja. Kalau sanggup ya ibu mundur. Karena nggak sanggup. Artinya apa? Dibayar saja 1 miliar, ibu nggak akan sanggup itu 1000 rakaat dalam waktu 4 jam. Nggak usah 4 jam 1000 rakaat, yang 23 atau berapa di sini? 23 rakaat besok ya 1 jam aja banyak mampirnya. Mampir ke pojokan, mampir ke WC, mampir ke tiang, lama-lama mampir ke depan tempat sendal, pulang. Itu yang 23 rakaat. Sejam ampun-ampunan. Bagaimana 1000 rakaat? Tapi duduk sambil ketawa, sambil senyum, sambil ngemil, sambil minum. Pulang dari sini bawa pahala lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Alhamdulillah. Itu karena sehat. Betul? Lagi nih, lagi. Yang kedua, karena ibu sehat, bapak sehat, akhirnya cari duit jadi semangat. Rata-rata di sini apa pekerjaannya, Pak Lurah? Kebun ya? Sawah? Petani? Sayuran? Saluran mah air ya? Sayuran ya? Masya Allah. Apa? BCA? Bangunan cangang guys. Apaan tukang? Oh, buruh. Bayangkan itu suami yang jadi tukang, kalau sakit bagaimana? Sedih nggak? Kepikiran nggak? Tapi begitu sehat, bapak berangkat nukang, bapak berangkat ke kebun, pulang dari situ bawa pahala idkharus surur. Apa idkharus surur? Menyenangkan anak,
menyenangkan istri. Apa hadiah yang Allah berikan bagi orang yang menyenangkan keluarganya, menyenangkan saudaranya? Allah ciptakan 70.000 malaikat yang bertugas yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Tugas malaikat yang 70.000 itu mendoakan supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sampai kapan malaikat itu berdoa? Sampai hari kiamat. Masya Allah. Bapak udah meninggal, ibu udah meninggal, anak udah meninggal, tetangga udah meninggal, yang seangkatan udah meninggal. Siapa yang mau doain? Malaikat sampai kiamat ngedoain kita karena kita pernah menyenangkan orang lain. Kalau menyenangkan orang lain saja mendapatkan pahala kemuliaan seperti itu, apalagi menyenangkan anak dan istri. Suatu ketika datang seorang bapak menghadap dan mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya dosa banyak banget ya Rasul. Saya punya dosa banyak banget ya Rasul." Rasul tanya, "Dosa apa?" Ini orang diem. Mungkin karena malu, mungkin karena nggak enak, mungkin karena takut. Karena nih orang ditanya diem, ya Rasul diem juga. Karena didiemin, nih orang pulang. Tahu-tahu datang malaikat Jibril tidak lama dari kepulangan orang itu memberikan kabar, "Ya Muhammad, itu bapak yang tadi datang ngadu tentang dosanya udah diampunin oleh Allah." Nabi kaget, kok bisa diampunin? Sebab itu bapak punya kafarat, punya penghapus. Apa penghapusnya? Anaknya di rumah. Itu penghapus dosanya bapak. Gimana caranya? Tuh bapak mampir beli makulat, makanan ringan, makanan receh, pucok, ketan bakar, sosis bakar, ondok, apa sih itu? Bakso, pentol, tulang iga, tuh pulang bawa yang receh-receh. Anaknya seneng, bapak pulang bawa pentol, bapak pulang bawa cilor, bapak pulang bawa pucok. Pucok loh, lah kan gua baca. Bawa ketan bakar, bapak pulang bawa buyuyu. Oh itu mereknya ya? Saya pikir itu dijual juga buyuyu. Lo ngamuk bininya, lo bawa buyuyu ini. Cuman modal 5.000, modal 10.000, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan kebiasaan bapak-bapak kalau pulang cuman bawa keringet sama bawa cerita. Mah, tadi bapak alhamdulillah ngumpul sama Pak Kades. Pak Kades ngasih bapak ayam pop, ayam rock, ayam dut, ayam jazz, pokoknya macam-macam ayam. Ibu dengerin, anak nguping sambil ngeces. Ayam ya Pak? Iya, enak banget, campur rendang. Ibu ngeces. Itu mah ayam setan Pak, ayam jurik. Kok ayam jurik? Ceritanya doang, ayamnya agak kelihatan. Ayam setan, ayam jurik, ceritanya nyampe, ayamnya entah ayah. Ayam setan katanya, ngiler ya. Tapi kalau ibu-ibu
nggak perlu dikasih hadis begini, ibu paham. Ada bapak di rumah, ada anak di rumah, nggak dikasih hadis aja ngangkut. Kondangan 20.000, ngangkut makanan 50. Lah untung lu 30. Kondangan amplop kecil, tasnya gede banget. Lah kan amplop taruh aja di sini bisa pakai bawa tas. Di dalam tas ada plastik, selampe, karung, Masya Allah. Bukan cuma selampe, karung dibawa buat ngangkut toples. Kata pengantin, aduh, untung kagak amsyong deh. Aduh, bukan cuman kacang, toples ini bawa juga. Buat siapa sih bu? Kata temennya, barudak. Jeng bapak nak. Padahal begitu pas naik losbak, habis di losbak. Sehat, bisa cari cari ibu kalau sehat pahalanya gede. Bu, capek nggak nyapu? Capek nggak nyuci? Capek nggak ngepel? Capek nggak masak? Capek nggak ngurus anak? Bapak capek nggak kerja? Kenapa begitu malam jadi adu capek? Aing capek, aing. Emang maneh doang. Aing. Padahal capeknya 10 jam. Bapak minta, mah, embung. Lu embung mulu tuh minum tolak angin. Itu kembung ya. Mbang bung 10 jam kuat, cuman 2 menit lu nggak kasih. Paling 2 menit. Jangan adu mekanik. Mau lo dong yang capek, gue juga capek. Ayo tolong bagi 8 sampai 10 jam ibu kuat, nggak marah. Kenapa 2 menit lu nggak kasih? 2 menit gedek amat gue. 2 menit ibu menyelamatkan rumah tangga, 2 menit ibu menyelamatkan bapak, 2 menit ibu menyelamatkan kesehatan keluarga. Tapi gara-gara 2 menit ibu yang curhat. Udah kebaca yang begini ya. 10 menit kalau minum jamu 6 liter. Orang jamu segelas ini 6 liter. Kenapa ribut soal begituan? Aduh gengsi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau ada istri jangankan minta ngasih, minta duluan, itu ibadahnya sama seperti pahala orang haji dan umroh. Oh, langsung pengen buru-buru haji loh, masih ngaji, mau pulang aja, hajian dulu nih, hajian dulu. Jadi besok kalau minta sama bapak, Pak mau haji nggak? Ini pesawat udah siap nih, kita berangkat dah. Jangan tiap di Bu haji nggak, ini pesawat mornya lagi copot, mor copot, baut kering. Alah, capek, bung. Lu kayak ikan lu, bung mulu. Gitunya.
jangan ribut. Ibu kan sehat, biar capek kan udah diem aja, biarin dia yang kerja, kan emang tugas dia kerja. Udah lo diem, udah gue diem nih ya, gue diem dah. Udah belum? Udah lo ngepel aja kuat begini, lo ngepel nyapu lo kuat begini, lo diem aja. Kesel gue. Tepuk tangan buat semua. Makasih. Giliran masuk Ramadan lo nyariin, Pak, jangan deket-deket ya. Ini udah gue deh. Giliran Ramadan lo mau nyosor mulu. Giliran bulan biasa embung-embung terus lo. Lo nyapu, ngepel, nyuci, diem doang. Udah belum? Udah. Selamat udah. Fenomena ini udah dibahas oleh ulama jauh sebelum kita lahir. Bahkan kitab-kitab yang bicara soal ini tuh banyak. Uqudul Lujen, Qurratul Uyun, banyak. Karena ini muhim, ini penting banget. Apa yang terjadi kemudian ketika ibu adu mekanik, adu capek, adu lelah, yang terjadi kakek sama cucu, mantu mertua, ipar adalah naon deui. Itu akibat embung. Ibu pura-pura nggak ketahuan, bapak nggak bisa pura-pura. Kalau lagi mau emang mau dia. Kalau ibu bisa pura-pura. Udah selesai. Udah semenit tuh, tambahin suara dikit. Semenit. Ini maaf, saya ngomong begini maaf. Kan udah sering lihat di medsos, berita-berita, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian. Itu akibat adu gengsi. Apa? Akibat embung. Bung. Apa yang terjadi? Bersama tapi tidak punya kebersamaan. Ada seperti tiada. Ngumpul, duduk bareng di kamar berdua. Bapak pegang HP, istri pegang HP, ketawa, nggak ada yang ngobrol. Iya, bapak ketawa. Ibu, ini gak ada yang ngobrol berdua nih. Tapi dia bisa ketawa tuh. Ibu tidak lagi jadi tempat hiburan, bapak tidak lagi menjadi tempat yang menyenangkan. TikTok yang menghibur, Facebook yang menghibur. Padahal istri ini makhluk nyata, real, dicolek bisa. Kan bukan jin loh, begitu dipegang tembus. Tapi bapak lebih senang lihat HP, makhluk maya. Padahal ada bininya tuh. Di zoom sampai 10 kali. Apaan nih ya? Padahal yang di sebelah itu nyata, real. Tapi lebih bahagia giniin HP nih. Iya. Padahal yang di sebelah jangankan diginiin aja bisa. Enggak, dia nggak minat. Dia mendingan giniin HP nih. Iya.
sebentar ya mah, papa ke kamar mandi dulu. Iya. Bersama nggak punya kebersamaan, gersam. Itu yang terjadi. Bapak pulang, ibu mandi minyak angin. Bukan cuma ngoles, mandi minyak angin, balsem. Tiap hari balsem. Lu kayak mumi, lu dibalsem mulu. GPU, geliga, enggak, geliga, enggak. Ini merek bukan nanya. Geliga enggak katanya. Enggak, ini merek nih, mau nyoba enggak? Bayangin. Bersama tapi tidak punya kebersamaan. Akibat apa? Akibat semenit, 2 menit kasih ngapain? Kucing tahu kucing Angora, kucing Persia itu makanannya mahal. Royal Canin sekali beli jutaan, tapi kalau nggak ada makanan, ikan asin rimbat juga. Bukan begitu kucing. kucing ini. Laki kita mahal, gagah, dia rela cari duit buat kita, bahkan semua duitnya dikasih ke kita. Apa nggak mahal tuh laki? Kenapa itu suami mau ngasih duit semua ke istrinya? Karena suami takut Allah dong. Lu malu-maluin Pak Kades lu. Emang Pak Kades doang, gue juga sama. Istimewa ini beliau-beliau, laki kita, suami kita. Ganteng tuh yang Korea, Lee Min Ho. Siapa lagi tuh? Chan Cebok. Siapa sih? Siapa? Oh, udah cebok. Dia mah nggak cebok, itu yakin saya. Sunat juga kagak. Hah? Coba bayangin itu, ngasih duit juga enggak sama ibu. Coba nih suami yang ibu jelek-jelekin, dasar lu hidung. Hah? Hidung. Oh, goreng sia. Geluh aing geluh. Si goreng patut. Oh, hitut. Itu yang lo hitut-hitutin, lo goreng-gorengin. Kalau punya utang dia pikirin, kalau punya utang dibayarin. Tuh yang minho ya, si cancebok itu lubang tai. Itu lubang tai ya. Dipuji, disanjung, emang ngasih duit? Enggak. Ini orang-orang mahal, manusia-manusia mulia, suami kita yang berdiri gagah di hadapan siapapun untuk membela kehormatan kemuliaan istrinya. Mereka rela pakai baju itu lagi. Coba aja lihat Kiai, itu lagi bajunya besok. Bener nggak Kiai? Mikir, kesian si mamah ada seragam baru, si mamah mau beli baju baru, apalagi tiap hari check out paket. Mama check out, papa check in. War, perang harga. Ya oke. Kita akan diskon dari 500.000 menjadi 50.000 rupiah. Syaratnya tulis mau sama tap layar. Masya Allah, perang berharap 50.000, LCD hancur. Kan gitu kalau ngetap ya. Tap. Ya hancur Pak.
retak nih LCD, gara-gara pengen harga 50.000 LCD hancur 400.000. Ari kumaha? Coba hilang kebersamaan. Maka Ramadan mengajarkan arti tentang kebersamaan. Sholatnya, makannya, baik berbuka maupun saat sahurnya, tambah bangun malamnya, tambah baca Qur'annya yang mungkin hanya dipajang selama 11 bulan baru ditarik kayak barang keramat itu di bulan Ramadan. Coba hari-hari biasa, di mana Qur'annya? Di luar kepala ya? Di lemari kan? Di luar kepala. Ada sehari 1 juz alpukat jeruk. Bayangin sebegitunya kita terhadap Al-Quranul Karim. Untung ada Ramadan, paling tidak 2